bergabung di ibadah Natal saat ini. Kami akan menyampaikan satu warta dan mengingatkan bahwa tanggal 31 Januari akan ada ibadah tutup tahun dilaksanakan pukul 18 atau jam 6. Kemudian Desember, maaf ya, 31 ya. Ya, 31 Desember 2019 pukul 18. Mohon kehadiran jemaat. Kemudian tanggal 1 Januari pukul 7 di tempat ibadah, mohon juga kehadiran untuk ibadah tahun baru. Demikian Bapak Ibu, informasi kami sampaikan. Marilah kita memasuki ibadah pada saat ini. Dahulu kala di negeri yang jauh, orang-orang memimpikan bahwa suatu hari zaman keemasan akan datang, kesukaan akan tiba. Namun nampaknya kehidupan mereka makin hancur dan tidak memiliki pengharapan. Musuh-musuh telah mengalahkan bangsa mereka. Para penguasa bertindak lalim. Keadilan seakan tertidur pulas. Mereka mulai berangan-angan, seandainya saja waktu bisa kembali pada masa kepemimpinan Raja Daud yang hebat, yang memimpikan penuh kemenangan dan membawa kemakmuran. Seandainya Allah yang menciptakan surga dan bumi berkenan mengirimkan raja yang lebih lebat dari Daud, yang akan memerintahkan dengan kebenaran dan keadilan, yang dapat mengakhiri peperangan, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Saudaraku, angan itu menjadi nyata. Seluruh dunia akan mengetahui bahwa Allah berkehendak manusia hidup bebas dan makmur, hidup dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan kemurahan hati. Natal menjadi awal masa keemasan segera datang. Mari berhimpun dan menyambutnya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus lahir di Betlehem saat seorang raja bernama Herodes berkuasa sebagai raja. Sementara itu, para pengembara dari timur datang dalam pencarian. Mereka bertanya, "Di manakah bayi yang lahir yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya." Herodes yang mendengar hal itu menjadi cemas dan marah. Dia memanggil semua orang pandai di kerajaannya, mencari tahu kitab nenek moyang yang menjelaskan tentang seorang raja yang akan diberikan Allah. Di manakah ia akan lahir? Herodes bertanya kepada para pengembara itu, ingin tahu kapan bintang itu muncul. Lalu ia menyuruh mereka pergi mengikuti bintang itu dan memberitahukan di manakah bayi itu dilahirkan. Kelahiran Yesus memberi harapan baru, harapan agar kembali keadilan ditegakkan, kasih kembali diperlakukan, kemurahan hati dinyatakan, keselamatan dianugerahkan. Kelahiran Yesus menjadi simbol di mana kerajaan Allah ditegakkan dan kerajaan surga dinyatakan. Dialah Sang Raja besar. Oh
memperkenankan kita dalam hidup kita. Ketika kita bercermin dalam hidup kita sepanjang tahun ini, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Pada saat ini marilah kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 16 ayat demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Marilah kita memasuki saat ini untuk mengakui dosa-dosa kita, seraya kita berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan mendengar doa-doa kami di saat ini. Ketika kami menjalani hidup kami tahu Tuhan bahwa kami sering melakukan perbuatan dosa. Namun dalam setiap kehidupan kami selalu dan sering terus melakukan dosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan untuk melawan setiap perbuatan-perbuatan dosa di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, memberi kekuatan kami semua jemaat-Mu di sini untuk kami mampu hidup di dalam jalan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan terjadi. Oleh karena cinta Sang Bayi Natal, Yesus Kristus, dalam kerapuhannya bagi bayi mungil, kuasanya nyata, sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak itu ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Terpujilah Kristus. Hiduplah dalam damai dan pemulihan. Amin. Kita layak bergembira, bahkan dunia bergembira, karena kasih Allah tidak hanya untuk kita, tetapi untuk dunia. Yesus yang menyejarah, bukan Yesus yang diangan-angan, yang di awan-awan yang jauh. Yesus yang hadir dalam realitas konkret dunia. Allah yang menyederhanakan diri tanpa kehilangan kesempurnaannya. Allah yang tidak mengokohkan keagungan kekudusanmu untuk tak terjamah, tak terjangkau. Kami bangga, kami bersyukur. Siapa kami hingga Engkau memeluk kami, bahkan berada di bawah kami, seperti Kau hadir dalam palungan yang hina. Lambang dari ketiadaan kami memberi hati, memberi ruang untuk kehadiran-Mu. Natal ini memanggil kami untuk memberi tempat dan ruang Yesus hadir, pertama-tama dalam diri kami, dan melalui kami hadir
dalam seluruh lini kehidupan. Syukur kepadamu, kami boleh merayakan Natal di saat ini dalam ibadah Natal. Sabda Tuhan kami dambakan, kiranya hamba-Mu tidak menjadi penghambat sabda Tuhan, tetapi menjadi alat Engkau mewartakannya. Oleh karena itu, terangi, bimbing, perlengkapi, dan kami seluruh jemaat-Mu dimampukan mendengarkan sabda Tuhan, mengerti dan melakukan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua diambilkan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah, dan menumpang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadikan bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seluruhnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, lebih teman-teman sekutu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki,
melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam saudara-saudari, selamat Natal dan selamat Song-Song Tahun Baru. Yang di luar silahkan mengambil posisi yang nyaman. Ada yang misposition ya, ada yang salah posisi, LCD-nya menghadap ke sana, kursinya ada di marah ini. Ini dagelan Natal, seni ada banyak seni ya. Tapi memang silir penak ya. Monggo kesani dalam itu lirik dengan itu gitu ya, yang di sana untuk turun-turunnya ya. Yang di luar yang tidak komanan LCD yang dipasang di 3 titik di dalam kantor ya, di sisi kanan dan kiri, yang menghadap ke sana sudah disediakan liturgi tertulis ya, kopikan dan tergandakan ya untuk saudara-saudari semua. Nek ketemu liturginya, ketemu ini ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam rangkaian tema Natal, rangkaian masa Advent dan Natal tahun ini, kehadiran yang memulihkan. Kita akan melihat kehadiran itu berarti tanda yang ada, tidak absen. Ia tinggal bersama, ia beraktivitas bersama, terlibat di dalam pergumulan yang sama, tidak menjadi penonton dari jauh, tidak menjadi komentator baik dari dekat maupun dari jauh. Hadir itu berarti ia menjadi bagian dari, ia ada di dalam. Pertanyaannya, apakah kita sudah meneladani Yesus yang mengambil posisi semacam itu dalam kehidupan dunia, mengambil posisi yang begitu masuk, bukan ambil jarak. Allah berhak ambil jarak karena punya perbedaan prinsip. Dia sempurna, kudus, benar. Sedangkan manusia bumi ini tidak sesempurna, sekudus, sekuasa Allah. Yesus yang sedemikian itu masuk total. Yohanes memakai istilah menjadi daging, menjadi sama dengan manusia. Yohanes mengambil pengalaman mistis, tidak menunjukkan kehadiran Yesus itu bukan kehadiran yang sekedar dekat, bukan juga sekedar menempel, bukan juga sekedar tertarikan, terpautkan. Dia memakai istilah mistis yang luar biasa. Firman yang menjadi manusia, menjadi daging, masuk di dalam komponen manusia ini, masuk menjadi komponen dunia ini. Ini yang menarik. Model kehadiran Allah yang sedemikian rupa mewarnai, dapat dibayangkan pewarna yang dimasukkan ke dalam air. Itu gambarannya, yang memberi warna luar biasa, dan bukan diteteskan, tapi yang dibiokep campur di sini. Ini Natal. Natal itu
kehadiran Allah yang total di dalam kehadirannya bagi dunia, bagi semesta, bagi manusia. Kehadiran yang demikian inilah semoga ada pada kita. Artinya, dimanapun kita berada, kita memberi sesuatu, memberi warna kebaikan, mewartakan seperti Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian. Yang diwartakan bukan dirinya, yang diwarnakan dalam kehidupan bukan dirinya Yohanes itu. Yang diberitakan bukan sayanya, yang diutamakan, yang dipahlawankan bukan akunya, tetapi Yesusnya. Bahwa ia juga ada bersama manusia, tetapi tidak menggantikan Allah, tidak menggantikan kehadiran dan kekuasaan Allah, tidak sok pahlawan, bahwa punya kepahlawanan yang hebat. Ia memberi kesaksian tentang sang terang itu. Kehadiran yang demikian itu yang tidak mengambil alih tentang dari siapa yang dihadirkan. Yohanes tidak ambil alih. Manusia yang hadir jangan mengambil alih, mengambil peran yang utama. Dodos Allah. Hidup menjadi ruang selfie. Tahu ruang selfie ya? Suara foto. Sekarang kan nge-trend itu. Kalau kita, saya mau contoh pakai HP, HP ini ketinggalan yang mana? Taruh di susu nih. Itu di susunya mau siji. Kok dia pakai di kamar ya dia. Nah, orang suka selfie. Selfie itu wah, nampak indah, tapi bagi dirinya sendiri. Kepuasannya untuk dirinya sendiri. Nah, tidak dodos kuasa Allah, dia tidak berselfie, tetapi mengekspresikan kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan kehadiran Allah pada orang lain, sehingga orang lain nampak kebaikannya, keindahannya, dan tersiarkan bukan kebaikan diri sendiri. Yesus yang hadir di dalam Yesaya digambarkan memberi keindahan. Kehadiran yang melekat tadi indah kelihatannya dari puncak bukit-bukit, kedatangan membawa berita yang mengabarkan berita damai, kabar baik, berita selamat. Allah itu Raja. Kehadiran kita nyempeti nganyelke apa nyenengke bagi orang lain, monggo dikoreksi diri. Apakah kehadiran kita orang lain itu merasa mendapatkan keindahan, kenyamanan, ketenangan? Pokok malah tomo teko kumpul cak kita pamangan ada tinggal lumayan. Mungkin kono karepku jagungan diri rasane. Itu kehadiran normal. Tapi juga bisa dalam keadaan kita, dalam keadaan khusus. Bapak Ibu, saya itu banyak dihibur oleh orang-orang sakit. Orang-orang sakit di jemaat itu saya melihat sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang sakit ketika saya datang, apa yang ia katakan? Puji Gusti Pak, memberi puji sing luar biasa. Ya. Saat niki kula gek saged ngrasake jebul niki cara Gusti Allah nundurke singkeng semah kula dikatakan begitu. Kok cara Gusti semah kula? Nek kula mboten lara, kula rasa ngrasake katesnan bojo kula. Jadi kalau ia nggak sakit, dia nggak bisa merasakan cinta kasih istrinya. Dikatakan ketika saya datang kata-kata apa puji Gusti luar biasa. Kula kapan yang semah ingkang nggih. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ketika berjumpa orang sakit yang dia rasakan bukan, aduh Pak, aduh rambut ini lorone Pak, lo ini jadi. Tapi walaupun dia sakit, ia
Bagaimana hebat bojone selayani yo seneng dialog kono matur nuwun ya. Terus melayani dengan menggembirakan, suatu yang luar biasa. Kehadiran kita dalam keadaan khusus pun bisa memberi makna yang hebat. Maaf, bisa menyebut nama Ibu Siswo Semarang 4. Dalam keadaan tubuh kurang sehat, di ulang tahun tapisan saya 30 November, beliau selalu ingat ulang tahun gereja, ulang tahun tapisan itu menjadi catatan penting bagi dia. Itu keadaan sakit, datang ke Paspori, ya, lalu Pak, kalau ingin detung itu datang di kursi yang dekat dan tangan saya dipegang. Doanya apa? Gusti senantian kula nembe meriang. Keparing nyuwunaken berkah. Koko pendito ing pelatusan kula saja. Senantian kula nembe meriang. Artinya keadaan lemah seseorang bisa memberi arti besar. Jangan salahkan keadaan ketika kita hadir. Lah aku kaya ngene kok kudu piye wis urip rekoso. Gereja memberi tugas malah panggilan. Justru segala keadaan kita bisa memberi kesaksian dalam keadaan khusus kita. Dalam kegembiraan kita bisa memberi sesuatu yang hebat. Kegembiraan, kita bisa kesehatan, kita hadir dengan ceria, nyanyiannya yang bergelora, pakaian kita yang selaras dan seterusnya. Itu menyenangkan. Dalam keadaan sakit menampakkan semangat hidup, dalam keadaan berkekurangan bisa menceritakan dengan nada humor. Aku mau sarapan sego kuwi enak. Sego kuwi lali-laliane ra ono. Mung liwet duwe santen atau kei santen tak campuri goyang sithik. Wis mendhet aku tek. Kok ketoke kurang cukup lan aku tak tambah banyu panas sithik meneh. Ben rada lemes sithik. Sami-sami bubur. Sego kuwi enak banget. Dia sebenarnya bernarasi tentang kemiskinan. Tetapi kemiskinan itu tidak dinarasikan dengan penderitaan, tapi dengan kemakmuran yang hebat. Orang menangkap, bahwa ini mungkin berasli suasana ini pada ini. Apa mana duit jangan ketek ya? Sudah apa ya? Renungan ya? Jangan ketek tahu? Para perantau mungkin perlu diingatkan jangan ketek. Jangan ketek itu jangan tanggal tua, sayur tanggal tua. Ketika kita tidak punya banyak uang, mau iso tuku bayam setunggal. Mereka pengen masak enak, pengen masak seger, bayam setunggal tadi kita sayur. Diperbanyak kuahnya, ben seger, ben cukup saumat begitu toh. Nah ketika diciduk karena airnya banyak, bayam sedikit, ketek ketok. Itu jangan ketek. Juga nyaman, juga enak. Jadi kehadiran itu seperti yang saya katakan, indahnya kelihatan itu. Loh, kesannya jumlahnya beli. Kehadiran kita itu memulihkan, bukan harus karya-karya besar. Kehadiran yang menyenangkan, harus memulihkan. Mulai ke wong sedih, mulai ke wong gendeng, mulai ke wong stres, mulai ke wong galau, memulihkan orang gelisah, memulihkan orang yang belum terwujud pengharapannya. Maaf Wismati, ketika Wismati bercerita pada saya, matur Pak pinterkahan kula pun duwe putu. Di sisi yang lain ada orang menangis. Saya tahu. Sabar itu. Tuhan tidak selalu mengaruniakan kepada kita anak. Ketika kita mati, Tuhan tidak bertanya berapa anak yang Tuhan berikan, tapi berapa anak yang Engkau berikan pada Tuhan. Karena orang tadi duwe anak wis bertujuan neng gabung tanda kutip sudah 8 tahunan belum dianugerahi anak. Ketika ada kisah orang mempunyai cucu, dia sedih sekali. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi kabar aku duwe putu.
Itu kan kabar menggembirakan kok. Tapi bisa juga bagi orang lain bukan kabar yang menggembirakan. Nah, ini juga memulihkan ketika kita mungkin bisa hadir. Kita diberi tanggung jawab berbeda-beda. Itu nggak Mbak Yu, gongkok untuk uang dijinak dari kutu jenengan ya Pak. Itu lain kata-katanya. Mungkin dia nangis, mungkin dia haru, bisa belum. Aku senang. Aku dari selesai dia. Tadi Pak Yu malah. Pak Yu merasakan bunyi untuk pertama ini ya. Oh, dan kalau kita juga merasakan sesuatu. Bapak yang saya kasih kehadiran yang nampakkan keindahan itulah yang perlu kita bawa, karena itu proses memulihkan, proses menyembuhkan, proses menguatkan. Dan itu akan memunculkan seperti tadi malam saya bilang, seperti Mazmur 92, nyanyian baru. Orang-orang akan terbangkit, mengapresiasi dengan kata, dengan ekspresi, dengan tindakan sebagai bentuk nyanyian baru, bukan nyanyian sumbang. Orang akan dengan gembira memberikan sumbang sarannya, bukan memberikan saran sumbangnya. Itu kalau orang tersupport, kalau orang terwongke apa itu? Ya, dia akan muncul nyanyian-nyanyian baru. Artinya ungkapan, ekspresi yang luar biasa. Kalau Mazmur nyanyian baru, sorak-sorak, itu gemuruh laut, gemuruh sungai, gemuruh gunung-gunung, tepuk tangan semesta. Nah, kalau kita bisa hadir di dunia ini membawa nyanyian baru, reaksi-reaksi yang menyenangkan, itulah Natal. Allah hadir menyenangkan, gembala tepuk tangan, pulang bergembira. Luar biasa. Hanya orang-orang egois saja yang menderita, seperti Herodes. Pengembara orang Majus jauh di timur gak akan mencari. Ini menunjukkan, menimbulkan perarakan sukacita, respon-respon yang menyenangkan. Jadi kalau kita ini hadir, kita ini berfungsi betul, akan muncul reaksi baik. Sekali lagi akan muncul sumbang saran Pak Prayogo. Nih apa itu nyanyi oke, ojo ngarep-arep sumbang saran. Itu saran sumbang. Misalnya pendetanya kesel nih gede, wah kesel aku gawe ini aku keperingat lele. Kono ya, luar biasa. Pendeta dulu ya, Allah. Nanti aku rampok gue. Karena apa? Itu kehadiran yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita mungkin tanpa kata-kata, seperti kemarin saya melihat kawan-kawan pekerja sambil guyunan yang bermakna sekali. Kerja luar biasa, wah luar biasa teman-teman. Temannya datang guyunan, kaosnya di titik ujung depan kaosnya, dilake wajahnya. Nah, keringat muka lamanya musake mendengar patos-patosnya. Saya itu bermakna. Berarti coba kita orang capek, kita nggak bisa terlibat, daripada kita macam-macam, ambil sebuah tisu mas, ini tak lapis sedikit, sorry aku sering waktu, itu akan dirasakan luar biasa, akan memunculkan reaksi, tanggapan yang menyenangkan, respon-respon yang menyenangkan. Jadi kehadiran jangan memikir soal kehadiran saja, tetapi membangkitkan respon-respon yang menyenangkan, respon-respon yang menggembirakan, respon-respon yang oke. Karena Natal itu juga seperti Yesus membawa berita damai, membawa kegembiraan bersama. Maka Ibrani katakan, oh bukan nabi lagi, dia datang sendiri. Mencintai umatnya dengan keadilan, membenci kefasikan. Nek nganti Gusti Allah saja turun dak menjadi manusia. Kok manusia sing neko-neko arepe yen dadi Allah kuwi kuwale. Itu kefasikan, itu kebodohan, dan Allah bukan saja membiarkan, tetapi Allah membenci.
Perilaku yang demikian tidak mendatangkan sukacita bagi Allah, tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu bukan kabar baik. Mari kita mengelola diri, keluarga, gereja, di dalam semua lini kehidupan, agar kita memberi warna pada ruang publik untuk orang lain. Nek ning omah yo maedai wong sak omah, ojo gawe angele wong sak omah. Ya, gampang kok gawe rasa angele wong sak omah. Misalnya kita atur diri, agendakan dengan baik. Iki hari ibadah. Aku tak gawe seneng wong sak omah. Aku sing biasane kebluk tangine awan. Gitu. Mau nih dadi bangsawan tak ora dadi bangsawan sedelo. Bangsawan tahu ya? Bangsane tangi awan. Aku tak tangi esok. Aku tak tangi esok. Itu yang berarti luar biasa. Ya ampun anakku sekali. Terus aduh Gusti so siap terus sederhana. Tapi itu memberi arti. Kehadiran itu berfungsi. Ojo ngasih oleh wong tua. Loh, le kami selawan. Nah. Dok, dek, tani. Tani, seberapa jam kasih? Tani, 5 menit kasih. Kita telah jamnya. Berapa bau dan musuh? Musuh tekor. Itu berapa bau? Ngomong-ngomong berkati kan mulai khotbah. Jadi apa kan dulu ya? Berkati dari awal sampai akhir. Jadi kita ini memberi kebaikan pendataan itu dari situ dulu. Sederhana saja. Gak usah yang niko-niko. Ya. Maka sekolah bapak harus orang datang atau pinte, datang ngelapi, rasa ngecek bensinnya gitu. Ono sing cerita, 12 Pak anak kula niku sekolah wis kuliah. Lah mbok sepeda motor nek kula mboten sing ngelapi, sing ngetokke, sing isi bensinnya ora diisi. Tahu telepon. Telepon kan cepu-kepu. Ya, sekolah itu. Mobil Pak bensin putih. Lah pokoknya diberi pandung jarum bensin itu. Wah, susu, mungkin dia jalan ini. Bapak yang mengerjakan. Ya ternyata tapi itu. Ya sekolah pecah, mau itu raja TK. Teleponnya terus itu dibabel bola-balik orang bisa. Lah uji Pak. Terus bagi mobil sekian tadi berarti rasa rampung mobil terus kok. Terus tak tanggap. Iya le. Ini guru-guru bapak aku pernah mangkat kuliah, biar aku tunggu-tunggu nih kayaknya tusuk aku. Guru-guru bapak. Bapaknya lalu mengatakan, maaf ya le, dia tidak katakan, aku di ngapura kayak anak bapak, maaf ya le, aku rasa-rasa dari bapak yang baik. Maksudnya sih, bisa aku koreso nututi gue ini berku. Loro aku rasa mendidik kowe ngantek ngrampungi kentekan bensin ya iso. Kudu ngapura. Muga-muga kowe dadi anak sing wis kok bapak. Motivasinya bagus sekali. Lah yo karep sederhana lho boleh dituntun itu gak ada yang duwite. Ini ora. Ini sederhana sekali. Mari kita kata bersama-sama ya temanya. 3, 2, 1. Semoga panjenengan hadir, tidak absen dan memberi arti. Amin. Hening bagi kita semua. Saat yang cukup, kami undang jemaat untuk bangkit. Jemaat Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang merindukan pemulihan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tanah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan mati. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga
Marilah kita berdoa. Bersama kaum papa, orang-orang yang kurang berkecukupan, yang kurang beruntung di muka bumi ini, kami menyatu seraya memohonkan berkat agar mereka mendapat penghidupan yang lebih layak. Memohonkan berkat orang-orang berkerelaan berbagi untuk membukakan pintu jalan sejahtera bagi orang-orang berkekurangan. Seraya Engkau menambahkan semangat dan kreativitas kerja serta kemampuan mengelola berkat-berkat-Mu. Bersama dengan orang-orang yang terjatuh dalam kelimpahan, dalam kedudukan, dalam kuasanya, hingga mengalami hidup yang tidak berarti, hidup mulia enak tetapi dihindari banyak orang, dihina banyak orang, bahkan terjerumus dalam jalan dosa. Tolonglah agar saudara-saudari kami boleh menikmati kebahagiaan dengan apa yang diperolehnya, dan berikan cara pandang yang benar terhadap berkat-berkat-Mu dan gaya hidup yang benar, Tuhan, sehingga segala kelimpahan itu dirasakan menjadi kelimpahan rahmat, bukan kelimpahan ketamakan. Bersama orang-orang yang berkeringat berjuang, memberi pelayanan pada orang-orang tua, orang-orang sakit, orang-orang dalam keadaan khusus di rumah tangga kami masing-masing, kami memohonkan kekuatan, kesabaran, ketegaran. Selalu Engkau mengorientasi cinta yang terus diperbaiki setiap hari, sehingga dalam pelayanan dan pendampingan orang-orang sakit, dengan gembira, dengan setia, walau kadangkala ada kelelahan, segera terhapuskan dan diberikan kekuatan baru. Bersama orang-orang sakit, kami menyatukan harapan teriak kami kepadamu untuk mendapatkan berkat melalui orang-orang yang setia melayani kami, dan mendapatkan berkat kepada Tuhan, pemulihan untuk disembuhkan. Dan mohon berkat jika ini harus kami jalani, beri kami setia menjalani, tidak menjadi beban dalam kelemahan tubuh kami. Kami secara khusus memohon berkat untuk para hamba Tuhan yang masih dalam proses pemulihan dan proses pengobatan lanjut. Bapak A.L. Kajiu, Bapak Suska Mantapa, Ibu Indan Harsono di blok 11, Tuhan jemaat-Mu di beberapa titik yang hamba tak mampu menyebutkan satu persatu. Tuhan memberkati, memulihkan Bapak Antonius Suwardi, Ibu Sukimin di blok 1. Mohon berkat untuk pemulihan kesehatan Bapak Narto di blok 3. Kemudian Mas Kecut di dalam kondisi sakit tetap melayani-Mu sebagai organis pada ibadah. Memohon berkat untuk tambahkan Ibu Sarwici, Ibu Martuswito di Ibu Marto Tanoyo di blok 4. Tuhan terus anugerahkan perjalanan hidup yang makin dipulihkan. Bersama Mas Sutris di blok 5, kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Herjo Dinomo, Bapak Lakini, Bapak Tok di blok 6. Mohon berkat untuk Pak Marto, Ibu Sukardi, Bapak Sartono di blok 7. Hadirlah memberi berkat Ibu Sutorejo dan juga Bapak Karjono yang walaupun terlibat namun dalam pemulihan di blok 8. Tuhan hadir makin mengokohkan Ibu Sukarti di blok 9, Ibu Bani. Engkau terus memberi kekuatan baru dalam perjalanan hidup. Kami terus mohon berkat
untuk kesempurnaan kekuatan meneruskan karya bagi Ibu Lastiani, bagi Mbak Boniam di Blok 10. Tuhan hadir memberkati pemulihan saudara-saudari kami di Blok 11. Untuk para orang tua di sana, Tuhan memberi kesegaran baru, kekuatan baru, Pak Manto. Demikian juga Tuhan memberi kesegaran pemulihan proses yang terus berjalan Bapak Jambung Suswanto. Bapak yang baik, bersama dengan orang-orang yang menaruh harapan masa depan, kami menyambut dengan mereka. Berikan kami menyiapkan masa depan dengan baik, melalui sekolah, melalui pekerjaan, melalui apapun yang kami kerjakan hari ini, menjadi bagian mempercayakan diri kepada dan berinvestasi untuk masa depan. Dan kami berdoa secara khusus, semoga melalui Natal ini kami saling memberi kehadiran yang berarti. Anak berarti bagi orang tua berarti bagi anak-anak, kakak berarti bagi adik, adik berarti bagi kakak, dan kami berarti bagi semua orang. Seperti Engkau hadir memberi warna, demikianlah kami memulihkan, itulah mewarnai. Demikianlah doa kami Bapa, kiranya Bapa menyempurnakan. Kami satukan dan kami naikkan doa kami seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan ucapan syukur kita dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan saat ini nanti Bapak Ibu majelis akan mengedarkan kantong dan juga disediakan kotak di depan bagi Bapak Ibu yang akan mempersembahkan di kotak dipersilakan. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan bagi segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Tuhan, jadikan kami terang melalui segala kebaikan yang dapat kami peroleh.
kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami semua. Engkau memberikan begitu melimpah berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami menyatakan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan mensucikan setiap persembahan yang kami kumpulkan. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan dalam setiap kehidupan kami dan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati dan layakkanlah persembahan kami, terkhusus juga persembahan hidup kami. Ini kiranya Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengelola persembahan. Berikan kemampuan kebijaksanaan sehingga mampu mengelola persembahan dengan baik dan seturut dengan kehendak. Jika di dalam kami menyatakan ucapan syukur kami saat ini terselip dosa kesalahan, kiranya Tuhan mengampunkan. Dan bila sebentar kami akan mundur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing di tengah kegembiraan perayaan Natal saat ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami boleh membawa damai di sekitar kami dan boleh membawa pemulihan bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga hidup kita bagaimana Allah mengendaki melalui setiap peristiwa-peristiwa kudus. Natal adalah panggilan pengenangan, mengenang peristiwa lalu. Peristiwa penghayatan kita mendapat hikmah. Peristiwa perayaan kita bergembira bersama. Dan peristiwa kesaksian kita mewartakan ke lembah, ke gunung, ke laut, disiarkan di gunung. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus telah hadir dalam kehidupan kita. Dia telah menjadi kabar baik bagi dunia. Dia memulihkan dunia melalui kehadirannya. Dia pun ingin menolong dan memulihkan sesama. Hadirlah di tengah-tengah dunia melalui perbuatan nyata. Selamat Natal tahun 2019.
Selamat songsong tahun baru 2020. Pulanglah dalam damai sejahtera, terus rayakan kehidupan, dan hadirlah dengan perbuatan-perbuatan nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.